nasu kulluhum sholihin. Jadi Imam Ali karramallahu wajhah, Amin. Amin ya Allah. laula khamsun hisolin, seorang ya kalau dia masing punya sifat, ya kalau masing ada sifat yang 5, yaitu sifat mazmumah, sifat yang jelek, ya kalau masing ada sifat itu la sara kulluhum sholihin, ya kalau nggak ada sifat laula khamsun, kalau nggak ada 5 perkara daripada sifat yang jelek, ya, laula lasor nas kulluhum sholihin, maka jadi seorang tadi dikatakan orang yang soleh. Ya, kalau nggak ada sifat yang 5 nih, ini belum sebutin sifat yang 5. Apa sifat yang 5? Ya, kalau nggak ada sifat yang 5, orang tadi nggak dikatakan orang yang soleh. Ai khalisina min kulli fasadin, ya, yaitu dia harus benar-benar bersih daripada ya min kulli fasadin, sifat yang menghancurkan dirinya, sifat yang menghancurkan orang lain. Jadi, kalau masuk dari 5 perkara ini, kalau nggak ada 5 perkara tadi, dia dikatakan orang soleh. Awaluha, yang pertama, al-qanaah ay ridho bijahli bi adamil almi biddin. Ini banyak nih. Ya. Yang pertama qanaah, dia nerima ridho tapi dia bodoh. Bi adamiddin, nggak ada bi adanya ilmi biddin, nggak ada pandangan ilmu dalam agama. Nggak bisa qanaah tanpa pandangan agama, nggak bisa cari ridho dengan tidak ada pandangan agama. Paham? Yang penting gue pasrah aja sama Allah, nggak bisa. Paham? Ini kata Imam Ali karramallahu wajhah, kan bang, qanaah, terima kan? Ai ridho, dengan ridho, tapi bijahli, tapi dalam kebodohan. Biar ada mil ilmi biddin, nggak ada ilmu dalam agama. Sesuai dengan hadis Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yubghidu kullu alim bid-dunya jahilin bil akhirat. Nih, lihat terus. Rasulullah SAW, sungguhnya Allah marah banget kepada siapa? Kullu alimin bid-dunya, dengan orang yang tahu dengan perkara dunia, jahilin bil akhirat, tapi dia jahil masalah agama, tapi dia bodoh masalah agama. Hati-hati ente, paham nggak? Ini sudah banyak terjadi. Itu, ya, dikejar dunia, dilupakan akhirat. Apa akhirat yang pertama? Sebelum sholat ngaji, bukan langsung sholat. Ada kata-kata yang penting gue sholat, yang penting gue puasa, yang penting gue Islam. Itulah ya orang yang biadamil ilmi biddin, nggak ada ilmu dalam pandangan agama, bijahil. Nah ini sifat pasat, paham inti? Ini dikatakan sifat yang pasat, sifat yang merusak. Untuk dirinya pun dia akan bisa merusak orang lain. Dan yang penting lu sholat aja, nggak bisa. Sholat punya aturan, sholat ada syarat, sholat ada rukun, paham? Tuh, yang penting lu sholat. Itu nanti akhirnya orang yang tadi yang penting dia sholat, akhirnya dia konut. Apa konut? Timbul sifat putus asa. Gue sholat bertahun-tahun, hidup gue makin susah. Tuh, nggak pengaruh buat gue. Tuh, dengan gue nggak sholat, ketika gue nggak sholat kan itu banyak nih. Ya, kalau gue nggak sholat, rezeki gue ada aja. Tapi gue sholat, rezeki gue mati. Paham ini? Ini banyak. Ya, semua yang dilandaskan dengan ilmu, wah hati tenang. Ya, hati tenang. Semua tuh gampang. Nanti bisa enteng ngaji. Enteng ngaji dulu. Nanti jangan jadi orang yang soleh. Ya, bil jahli. Paham? Banyak ke orang soleh bil jahli. Waduh. Udah, ente sholat jamaah aja tiap hari di masjid. Udah, ente sholat jamaah aja tiap hari di musola. Ini soleh, tapi bil jahli. Ya, dia soleh tapi jahil. Paham jahil? Kalau orang dulu bilang jahil banget jadi orang lu. Oh,
Padahal jahil makna jelek itu. Paham? Goblok banget lu, bodoh banget itu orang. Mana ini bodoh. Ya, apalagi jahil lo, jahil morokap lo. Wah, benar-benar jahil, udah morok, jahil, lu jahil banget dah. Raja jahil, raja bodoh, jangan, gitu ya. Makanya utamakan, makanya Rasulullah SAW sampaikan tuh umatnya. Apa kata Rasulullah? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib pokoknya menuntut ilmu, baik muslim laki-laki atau muslim perempuan. Wajib hukumnya. Ya, nggak bisa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bijahli, dengan kebodohan. Makanya tadi dibilang, ya, dia qanaah. Oh, gue terima apa adanya, redo. Tapi bijahli, dia ada di milan bidin, ya, yang dia nggak punya ilmu agama. Ruah Nabi Muhammad SAW, wallahu yubghidu kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sungguh Allah kata Rasulullah SAW marah banget kepada orang yang tahu perkara dunia tapi dia bodoh perkara akhirat. Tahu perkara dunia tapi dia bodoh perkara akhirat. Iya kan? Hati-hati. Nanti lu sih pasrah aja sama Allah. Jangan. Ya, jangan gitu. Nggak boleh. Itu namanya orang putus asa. Orang putus asa dia akan putus juga daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama tuh ya. Ini kan udah banyak terjadi yang pertama nih. Ya, yang kita sadari. Nanti nggak ngaji nanti. Wah, ini sibuk nyari dunia. Padahal orang tadi dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana coba Allah berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai umur hidup dia ngaji-ngaji. Anda sibuk hidupnya. Ya, Anda jadi sultan syaitan. Ya kan? Raja daripada syaitan. Ini kan udah kebencian Allah sultan syaitan kan? Raja daripada syaitan. Kemana itu? Allah maksudnya lama. Oh, aneh kan yang penting sholat. Aneh sholat tiap hari, sholat jamaah di masjid. Orang bodoh berbicara. Ya kan? Ya, orang bodoh bicara. Yang penting harus sholat sah pertama terus. Kadang-kadang ada jadi imam. Ya kan? Kita lihat imam-imam masjid sekarang. Imam-imam musola sekarang. Ya, kritik itu mesti pandai kritik. Yang DKM masjid, DKM musola, ya nggak seleksi itu imam-imam masjid, imam musola nggak diseleksi tuh, harus seleksi. Ngerti gak nih imam nih masalah najis? Nih imam nih selama jadi imam ya di masjid atau musola kencingnya diri apa jongkok? Kalau diri jangan kasih jadi imam, kencingnya muncrat, nggak bersih. Ini penting. Kadang dia nggak diseleksi. Ya, ini kan kayak kata Imam Ali dia kona birido bijahlil biadanya ilmiddin. Ya, dia terima mencari ridhonya Allah Taala tapi dalam kebodohan. Ya, tadi kecil lagi itu imam tadi, bagaimana dia tahu gak syarat dan rukunnya daripada berwudu? Apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang membatalkan? Ya, yang kedua syarat daripada rukun sholat. Yang ketiga syaratnya sholat tuh berapa tasdid dari Fatihah? Berapa banyak imam suaranya enak tapi nggak ada tasdidnya Fatihahnya. Nah ini nggak diseleksi, harusnya diseleksi. Makanya jangan kaget masjid di mana-mana sepi, ramai Jumatan aja. Ya kan? Tuh karena imamnya nggak diseleksi. Seharusnya imamnya diseleksi. Ya ini udah banyak terjadi. Ucapan ya Imam Ali ya yang dikatakan kalau Rasulullah SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya Rasulullah, saya sentral ilmu, Sayyidina Ali pintu daripada ilmu. Ucapan Sayyidina Ali itu ya dari beliau ucap berapa abad yang lalu sampai sekarang terbukti nyata. Apalagi ucapan Nabi Muhammad SAW, hakun wasidkun, yang nyata, yang benar, benar. Gitu kan? Itu nyata kan? Harus diseleksi. Ya, itu jangan sok. Wah, itu kemana ngaji datang salat itu? Wah, ini gak masak. Itu nggak tahu. Ya, imamnya. Ya, dia kencingnya diri. Ya kan? Itu nggak tahu. Tuh imam pakaiannya najis segalanya. Kan harus tahu.
Tahu saupnya, makannya, bajunya, tempatnya, harus cium dulu, jangan langsung sholat. Makanya inti jangan tertipu dengan minyak wangi yang dipakai oleh imam. Hah? Inti jangan tipu dengan baju koko yang indah dipakai media. Jangan. Inti mesti tahu, tanya. Inti jadi imam sini. Lihat tanya. Ya, berapa syaratnya wudhu? Syaratnya wudhu berapa ya? Ada 15. Gebukin tuh imam gitu. 15 syarat wudhu. Ya kan gua ke astagfirullahaladzim. Itu banyak orang bangga Kak. Banyak orang bangga sampai gini hari sholat jamaah di masjid sama imam yang bodoh. Paham inti? Banyak gak? Nyata gak? Makanya inti tahu beda. Inti sholat nih orang nggak soleh, ya jamaahnya banyak. Inti sholat sama orang alim, inti cuma berdua, pahalanya gede ada inti ketimbang dia. Inti sholat nih yang dibilang orang soleh nih, penuh masjid itu isinya penuh. Ada 5.000 dah. Tapi yang mimpin, ya, yang tadi kata Imam Ali, al-qanaatun ridho bijahlil biadil ilmiddin. Yang mimpin tadi cuma nyari redonya Allah Ta'ala, yang dalam kebodohan tidak ada ilmunya. Wah, jamaahnya banyak banget, sampai keluar-keluar. Nah, inti sholat nih sama orang alim. Inti tahu nih, teman inti tahu banget nih pandangan sholat. Teman inti alim tahu banget pandangan sholat. Atau di antara inti sama teman inti sholat, inti saling ngerti dua-duanya. Pasti inti akan bilangin dalam kesalahan. Paham? Itu sholat inti, ya, pahalanya tetap gedean inti. Kenapa? Ini nggak ada yang kasih tahu dalam kesalahan. Kenapa? Kagak enak. Kalau inti nggak ada kagak enak, inti salah tadi. Inti takbir cepet banget. Di mana letak niat inti? Allahu Akbar langsung jadi. Mana letak niat? Pada niat itu qasdu syai' muqtaronan wa ma'luha biqalbin. Menyengaja sesuatu yang dibarengkan ya dengan pekerjaan, tempatnya dia kan bareng. Allahu Akbar di mana? Kita lihat imam-imam yang ada. Gitu? Allahu Akbar. Ya selpet dari luar begitu. Itu halal. Itu yang merusak daripada agama. Gitu kan? Itu yang merusak agama, jangan salah inti. Ya, tuh. Kayaknya jangan tertipu dengan pakaian orang, dengan ucapan-ucapan yang dia baca daripada kitab-kitab terjemah yang nggak pernah capek di dalam menuntut ilmu. Jangan tertipu dengan dia. Oh, di si orangnya baik, entar dulu. Ya kan, inti teks dengan ilmu yang inti dapat daripada guru-guru inti atau ngaji di sini atau dimanapun inti ngaji, ya inti samakan nih dengan ilmu yang inti dapat daripada guru inti, yang pasti guru-guru inti semua yang sanadnya sampai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama gak? Kalau sama ikutin, kalau jangan dah. Biar kata jamaah di masjid, jangan. Ya sekarang orang udah gampang wakofin masjid, wakopin musola, diwakopin gampang banget. Dibikin rusak nih sama orang kurang tahu pandangan agama. Paham ini? Dibikin rusak. Ya kan? Tuh. Anda sengaja mau ngapain bantai orang lain, gue bantai begini nih. Gitu ya? Biar berubah lah. Gitu. Jangan sok jadi imam. Tawarin yang lain, ada yang alim enggak? Jangan main maju aja. Maju-maju aja nungguin dia. Jangan. Kalau udah wakaf nggak ada yang punya musola, yang punya sholat umat Nabi Muhammad. Nah, kalau udah wakaf, tuh punya hak masyarakat semua. Nggak boleh, yang punya sholat nggak ada. Makanya masjid sekarang, musola sekarang nggak kayak musola masjid zaman dulu. Kalau musola dulu, masjid dulu, dibuat TPQ, TPA, buat anak-anak kecil ngaji Al-Quran, anak kecil main di dalam. Sekarang anak-anak kecil pada bejat, diomelin mulu, mereka kayak masjid, mereka kayak mancing, ya kan? Diomelin nggak pada itu regenerasi. Makanya Imam sini Syekh Abdul Qadir Jilani nangis. Dia lihat ke masjid, masuk masjid nggak ada orang, nggak ada anak kecil, nangis. Tanda akhir zaman, tanda kiamat di dalam masjid, dalam musola nggak ada anak kecil. Itu akhir zaman. Karena di regenerasi kita. Nangis, kemana ini anak kecil? Karena dia tahu. Al-Imam sini Syekh Abdul Qadir Jilani tahu di bawah sana dia akan pulang rahmatul. Siapa yang ngurusin gua nanti? Kalau kecil yarin, dia mau bercanda yarin. Jadi raja dia bercanda di luar. Dia main HP.
atau ketabrak mobil yang lainnya, dalam masjid banyak kesaksinya, banyak malaikatnya Allah Ta'ala, pasti dia dapat hidayah. Sekarang itu cari di masjid atau musola, adakah anak kecil yang bermain? Nah, kotoran nggak mulut lo? Lagi sholat Jumat, anak kecil berisik, anak-anak yang berisik. Ini mau sholat. Sholat itu bukan inti kosong dalam suara orang. Makanya orang hebat siapa? Ya, kata Imam Ibnu Hanbal yang hebat, subhanallah. Orang kalau mau doanya mau dikabul, kata beliau mau dikabul, inti jangan sering-sering doa dalam kesepian. Doa dalam tempat-tempat yang ramai, yang penuh dengan kemaksiatan. Ya beliau apa? Doalah di tempat-tempat klub malam, tempat orang berzina. Inti doa di situ. Inti bisa fokus sama Allah Subhanahu Wa Taala, saat itu doa inti ijabah. Itu kalau kesepian gak ada gangguan, gak bawa pengaruh. Makanya Imam Ibnu Hanbal bisa, ya tobat, ya seorang pelacur bisa tobat dengan beliau, ya dengan keindahan. Datang dia ke diskotik, beliau dengan jamaahnya 40 orang dengan pasukannya. Ya orang kampung senang, alhamdulillah Imam Ibnu Hanbal mau ngancurin diskotik. Apa yang sampai sana? Mohon kepada Allah Ta'ala dengan salawat dan salam, mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan hilangkan kesenangan dia sampai dia masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tadi orang daripada dia, bengong tuh orang tadi. Jangan hilangkan kesenangan orang ini sampai dia masuk surganya Allah Taala. Pikir. Coba dengan kekerasan. Jebret. Ya, ada yang telanjang tuh. Oh, pakai dulu das bangku bubukin. Bohong, paham ya? Gitu. Kemungkaran pun dihancurkan birrahmah, dengan kasih sayang. Nggak bisa mungkar dengan mungkar, nggak bisa. Kemungkaran pun dengan kasih sayang. Ada kemungkaran, kita ya hilangkan dengan kasih sayang. Kasih sayang. Ya, ada orang mabok pinggir jalan, ya kan? Itu kasih timpalannya. Ya, beli nasi kembuli, gila gue mabuk nasi kembuli kagak enak gue. Lu gak betul. Gue mabuk nasi kembuli lah. Kan mikir orang tadi, oh gak enak gue bilang besok gue gak di sini lah. Itu. Sok dikirim inti beliin, inti harus punya ini yang namanya kita berjuang kata Allah Taala bi amwali wa anfusihim. Inti tolong agama Allah Taala dengan tenaga dan uang inti, dengan harta inti. Besok tuh orang yang tadi inti kenal mabok tuh, inti kirim paketan inti mesen di Lazada atau Shopee. Inti kirim baju koko mereka yang komplit, minyak wangi tuh, atas nama dia dari siapa? Wah, Marco jatuh. Gak dipakai. Oh dekat Ramadan yang dikirim baju tadi, kebuka pintu orang tadi. Jadi dakwah itu yang bagus itu bukan bil akwal tapi bil hal. Paham inti? Dengan hal, bukan dengan ucapan. Lu sholat enggak? Bagaimana itu pulang ngaji? Jangan nanti sekali terbareng. Yang penting dia sholat. Jangan. Makanya ulama-ulama nekankan banget ngaji. Inti ngaji. Cari kalau inti nggak bisa ngaji alif-alif, inti cari guru. Penting ngaji. Berapa banyak orang sampai pulang ke rahmatullah buta huruf, anaknya tak mau ngerti padahal anaknya bisa ngaji. Hah? Anaknya merasa soleh sendiri. Padahal anaknya saat itu dia bukan bertuhan dengan Allah tapi bertuhan dengan iblis. Laknatullah alaih. Paham? Sampai mati orang tuanya nggak bisa ngaji. Anaknya ngaji sendiri aja, pulang bego, oleh-oleh buat mak lu. Lu kasih mak lu. Lu kasih mak lu ajarin ngaji, mak bisa ngaji. Enggak, ajarin dah. Emang ambil sama. Begitu. Tapi bawa oleh-oleh kayak begitu, ente senang pulang ngaji dari sini atau dari mana taklim ente ngaji, ente pulang senang, alhamdulillah dapat ilmu lagi, bisa kasih tahu orang tua, bisa kasih tahu saudara, bisa kasih tahu adik kakak atau teman sekarang yang dekat mana, kasih tahu hati-hati. Ya jangan bangga, ya jangan bangga dengan suatu amal soleh kalau ente nggak punya ilmu, paham? Itu ya, itu yang pertama. Ruahu al-hakim. Yang kedua ya. Sekarang yang kedua. Wal khirsu
ala dunya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ahdudu fid dunya yurihu qalba wal badan wa raqba fiha tulaibu qalba wal badan. Ya. Yang kedua, inti harus bisa juhud di dunia. Jangan keduniaan. Jangan keduniaan, inti juhud di dunia. Itu Allah udah kasih dunia kita, Allah kasih dunia sama kita. Dunia si pulang sekian dikasih. Allah subhanahu wa ta'ala Allah kasih ini dunia si pulang sekian. Tapi Allah yang nggak kasih manusia gayanya. Paham? Allah nggak kasih gayanya tuh. Gayanya manusia Allah nggak kasih. Ya. Dia nggak punya rumah. Rumah ngontrak, beli mobil. Kredit mobil, nyusahin. Lepasin hidup. Rumah udah ngontrak, dia beli mobil, taruh di jalanan, nyusahin orang. Lepasin hidup. Allah kasih rezeki kita, yang Allah nggak kasih gaya hidup kita, Allah nggak kasih. Kadang kita sombong yang Allah benci, dia berubah gaya hidup sehingga dia lupa kepadaku. Itu apa bahasanya? Gengsi. Jangan gengsi. Jangan pernah gengsi. Ya emang nyari. Ya inti punya duit 1M. Ya kan, bahasa ya kan, bahasa doa lagi ngaji kan. Memang inti tiap hari punya duit 1M, ya kan. Yang nonton YouTube juga semuanya dah, ya kan. Ya duit 1M, ya makan tiap hari, ya kan. Makan kembuli nasi biryani, ya kan. Setiap hari yang pasti kan, ya otong naik mulu. Ya kan, bola libi itu kan tinggi, gitu kan. Ya, tiap hari kasih sayang bini, tuh kerja sampingan doang. Nah, kata guru aneh kerja itu jangan terlalu ngoyo, jangan capek banget, jangan nanti kita lupa akhirat. Ini pun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kata Rasulullah? Ya kita juhud medunya, ya yurihul qalba, ya bikin enak hati kita, bikin enak badan kita. Ya jangan susahin masalah dunia itu, jangan susahin sehingga kita luput dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nanti jangan bilang yang penting gue sholat ya. Yang penting kan gue sholat. Jangan, itu orang bodoh. Walaupun nggak ngaji kan yang penting gue sholat. Yang penting gue ngaji sendiri di rumah. Jangan. Nanti lihat akhir hidup orang tadi su'ul khotimah. Jangan nanti. Jangan gampangin. Nih ya. Jangan gampangin kayak gitu. Yang penting gue sholat. Yang penting gue ngaji. Jangan. Ya, lantaran untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya guru, paham ini? Lantaran untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya itu jadi guru. Itu yang buat sampai inti kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda Allah min suhtai sujud, redallah biridai sujud. Kebencian Allah letaknya kepada guru, redonya Allah letaknya kepada guru. Orang tua kita marah sama kita ngelawan orang tua kita. Orang tua kita punya maaf ribuan kali buat kita. Tapi kalau udah guru, nggak ada maaf. Gitu. Kenapa? Karena yang mengenalkan satu huruf kepada kita. Yang satu huruf tadi kita belum bisa bayar. Satu alif sama guru kita belum bisa bayar. Satu huruf min alfin dirhamin, 1000 dirham. Dijadikan rupiah berapa puluh juta itu. Belum kita bisa bayar satu huruf. Ya, makanya kemuliaan orang murid cuma satu. Mau hidup semuanya gampang, sama atan wa ta'atan lisai. Dengar dan taat apa kata guru, itu doang. Berapa banyak orang alim kurang taat dengar dan taat kepada gurunya. Nggak barokah ilmu, nggak manfaat ilmu. Bisa ilmunya semuanya hilang apa yang dia dapat. Gitu ya. Jadi itu mana itu? Warokbatun piha, ketika ente benar-benar cinta yang namanya dunia, ya ketika ente benar-benar cinta dengan apa dunia, piha ta'abul qalba wal badan, bikin capek hati ente, bikin capek badan ente.
ketika ente benar-benar cinta yang namanya dunia, ente akan capek punya hati, akan capek punya badan. Ya Allah, malas. Mau sholat jadi malas, mau ngaji jadi malas, karena terlalu rogbah, terlalu cinta yang dengan namanya dunia. Pulang kerja tidur, pulang kerja dari mana, dalam pagi, pulang jam 5 atau jam 6 atau jam 7 atau jam 8 tidur, ya kan? Ya, tidur, besok begitu lagi, pada dia terseksa, nggak terasa dia diseksa, dilupakan apa yang Allah wajibkan, apa yang Rasulullah perintahkan, dilupain. Punya bahasa dah, yang penting gue sholat, itulah ya pengikut iblis dan akullah. Yang penting kan gue sholat, betul kan? Itu kan banyak kan? Ya, yang penting kan gue sholat, yang penting ngaji di rumah. Gue udah hatam, hatam seminggu sekali hatam. Apa kata Rasulullah? Man hamida nafsahu ala amali sholeh faqad dalla syukran habitat amaluhu. Siapa orang yang dipuji dirinya tiap kali dia sholat, ya hatam seminggu sekali Quran, dipuji dirinya dengan amal soleh dia, faqad dalla syukran, sungguh kesesatan dia dalam bersyukur. Yang sepatutnya disyukuri aku, kata Allah, dirinya disyukurin. Habitat amaluhu, semua amalnya lebur, semua nggak jadi apa-apa. Paham ya? Ngaji di mana itu ngaji? Ya kalau ngaji di sini malam Kamis ada lagi itu pengajian. Atau sedikit ilmu yang kita tahu, tak amalin. Ini ya, yang tiga. Yang kedua. Hah? Yang ketiga sekarang. Yang ketiga sekarang. Tiga sekarang, tiga. Hah? Rahu Tabrani wa ruhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala nikmatud darud dunya, nikmatnya rumah di dunia, liman tazawwada minhal akhirat hatta yurdi rabbih. Ya, nikmatnya rumah di dunia, nikmatnya tinggal di dunia, ya, liman tazawwada minha akhirati hatta yurdi rabbih. Ya, dia selalu tuh cari bekal untuk akhirat sampai dia mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu cari bekal akhirat. Dan nikmatnya hidup di dunia, dia cari bekal akhirat. Ya, habis subuh inti nggak tidur lagi. Sebelum subuh inti nggak tidur. Ada taklim, ikut taklim inti. Tuh, ada taklim di mana habis subuh nih? Tuh, ikut taklim inti. Ya, karena nikmat hidup di dunia, inti mencari bekal untuk akhirat sehingga Allah Ta'ala redha sama kita. Itu nikmat hidup di dunia. Pagi subuh nggak tidur, atau sebelum subuh inti bangun, malam inti bangun, jangan lupa sholat bangun lah, walau rakaatan kata Rasulullah, itu lebih utama ketimbang inti baca Quran. Ya, itu sholat malam walaupun 1 rakaat, inti persiapin, inti nggak bolong sholatnya kok beliah dengan pandangan ilmu agama ya. Banyak orang menyuruh tanpa pandangan ilmu agama. Itu ya. Jadi nikmatnya hidup di dunia itu membuat persiapan untuk akhirat hatta yurdiya rabbahu, sehingga Allah redha dengan diri. Wa bi'sad darud dunya, ya, jelek-jeleknya hidup di dunia, ya, jelek-jeleknya hidup dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman sadaqu ala akhiratihi wa qasarat bihi an ridha rabbi. Tuh, ya, dicegah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dicegah tuh akhiratnya Allah taala. Ini kan inti dari akhiratnya Allah Ta'ala. Ini saat ini seorang yang menuntut ilmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilmu gabar li mawad. Orang menuntut ilmu Allah lebur segala dosa-dosanya. Inti mau keluar dari rumah sampai inti kemaja sampai pulang kembali dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan para malaikat, dan pada keridhaan para nabi, dan keridhaan ahli langit, ahli bumi. Itu kan sungguh luar biasa banget. Ini dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat. Ini nikmat, ini indahnya hidup di dunia.
Ente nggak pernah sepi, ente nggak pernah jauh daripada majelis ilmu. Ini nikmatnya hidup. Nggak enak, capek, tapi ente rasain nantinya. Ente nggak enak orang capek 2 tahun 5 tahun menuntut ilmu itu, masanya sampai kapan? Sampai itu pulang ke rahmatullah. Itu merasa enak nanti itu 20 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya kan 18 tahun segalanya. Oh iya enak banget ya. Ente akan merasakan enaknya lagi ketika ditinggal. Ya, dibungkus dengan kain putih, ditalkin, dikubur, ditinggal. Oh enak lagi deh itu. Ya ditinggal sama teman-teman, mau tinggal pulang, akhir pulang, udah enak, seneng. Ya Allah, begini ya yang Rasul bilang ya, ketika ada taman surga kata Rasulullah, berhenti inti. Apa taman surga kata sahabat kepada Rasulullah? Majlisul ilmi. Itu majlis ilmu. Jadi tempat itu bukan yang luas, tempat yang bawa manfaat, tempat yang bawa hikmah. Bukan villa, rumahnya besar banget, gede rumahnya. Rumahnya gede banget, rumahnya sampai 3 hektar, tapi tidak ada majlis ilmu. Rumahnya 3 hektar nggak ada majlis ilmu. Rumahnya 500 meter, tapi nggak dibuat majlis ilmu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumahnya, nggak meninggal harta yang rumah itu bawa manfaat sampai sekarang. Ya, jadi itu hidup tuh manfaatnya, baik buat diri kita, buat tempat kita. Rumah gede banget, tadi malah manfaat buat apa? Buat melonjor doang, buat istirahat doang, buat melonjor, buat istirahat. Orang sakit, ya kan? Nggak ada buat majelis ilmu, nggak ada terdengar orang yang ngajar, nggak ada terdengar orang yang ngaji. Lebih-lebih kuburan. Jadi yang manfaatnya, hikmahnya. Banyak orang rumahnya luas banget, ya nggak manfaat, dibangun tuh rumah, ya Allah sampai bertingkat-tingkat, ya Allah nggak manfaat. Kosannya di mana-mana, kontrakannya di mana-mana, tapi nggak manfaat buat umat Nabi Muhammad SAW. Tadi itu sa'idina ya'lamuna, nanti tuh semua dipertanyakan apa yang dia tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu tuh, dia punya tetangga nggak mampu. Amin. Jadi nggak main-main hidup di dunia. Ketika kita balik itu nggak main-main hidup di dunia. Paham ya? Itu ilmu nih. Ya, jadi bagus-bagusnya tempat tuh ya, tempat yang kita buat ini cari ridhonya Allah Subhanahu. Jelek-jelek ke tempat dulu. Udah banget rumahnya. Ya kan? Oh, kalau pintunya. Sampai kita nggak bisa buka tuh pintu. Ya kan, ya Allah, banget juga, Allah jauh banget rumah berlubang, tapi nggak bermanfaat buat apaan? Buat tempatnya jin. Ya mudah-mudahan rumah kita luas tapi buat manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ya murid aneh yang belum punya keturunan, dengan turunan, udah keturunan. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kajian besok mengisi. Amin Allahumma. Udah keturunan. Amin Allahumma. Yang belum nikah pada nikah. Amin Allahumma. Yang belum kerja pada kerja. Amin Allahumma. Amin. Itu kan. Itu yang berapa, yang ketiga? Apa terusin besoknya? Udah jam 8. Apa? Satu lagi dah ya, selesai besok ya. Yang ketiga, usuhu bil pudul el bahilun bimajada an hajati fi jalikal waqti. Ya. Pelit dengan kelebihan dia. Pelit banget dengan kelebihan dia. Waduh, udah lebih banget, pelit. Aibuhli bimajada an hajatihi. Padahal buat kepentingan diri dia sendiri pelit banget. Dia pelit. Ya, girang sakit baru makan enak. Girang sakit baru makan enak. Duit banyak makan enak. Padahal buat dirinya sendiri. Ya Allah, duitnya banyak, ya Allah makin nasi aja, makan ke jengkol. Allahu Akbar. Masing aja minum teh pahit kok, duit banyak makan yang enak. 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau yang sempurna lagi yang udah nikah. Susunya asli. Kok yang belum nikah susunya palsu. Ya, banyak itunya tuh, banyak apa yang namanya tuh, banyak apa yang, aduh, banyak itunya, apanya kita. Ya. Kuman. Asam folat. Itu, ya. Jadi ini orang pelitnya sampai buat dirinya aja pelit. Orang udah pelit, buat dirinya aja pelit. Padahal duitnya ada, banyak.
Oh, ya kan? Duitnya banyak, rokok sebatang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Duitnya banyak, rokok sebatang. Astagfirullahaladzim tuh lagi. Tuh. Ya, rokoknya sebatang. Ya Allah. Padahal duitnya banyak, bajunya ganti-ganti. Allah, itu di baju udah 5 tahun itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, duitnya banyak tuh Allah tuh sempak. Api tipis banget ke sendal kamar mandi. Kagak diganti-ganti. Padahal buat dia sendiri, padahal buat kebutuhan dia, nanti itu jatuh baru. Ya sendal kamar mandi, ya Allah, masing dipakai, buang, ganti yang baru. Terus tuh jangan kayak gitu. Padahal duitnya ada, tinggal beli keset. Jangan pakai pakaian kita yang nggak kepake buat keset ya. Banyak nih orang nih. Nih dilarang nih dalam kitab Ta'lim bab terakhir, banyak tuh dia jadi ngurangin rezeki kita buat penyakit buat diri kita. Banyak pakaian tuh orang bisa pakai pakaian tuh yang nggak dipakai kaos, dibuat keset, dibuat elap. Ini nggak boleh, nggak boleh. Ngurangin rezeki buat susah hidup. Ya, inti beli tupu kan mampu. Ya kan, inti kan beli keset kan mampu. Ada yang namanya keset, yang namanya elap kan ada. Maka orang bahil sampai begitu tuh orang bahil. Antu aja tuh pakaian ayah kan nggak pakai lagi. Udah buat keset aja. Pada gatel nggak sembuh tuh. Tuh celana tuh. Ini buat penyakit. Paham? Inti bilangin ya orang tua inti yang begitu. Ya kalau inti nggak bisa bilangin sama orang tua inti yang begitu, inti bilangin ke Pak Inti. Bapak inti nggak denger juga bilang gitu, Pak kawinnya lagi Pak. Nanti bilang kasih tahu tuh yang begitu, itu kasih tahu, itu penting, ya kan? Jangan Bu ya, ini masa pakaian kita buat keset, walaupun kita nggak dipakai nggak boleh. Nah ini yang dipakai amalan ini sama orang-orang dulu, itu amalan tuh. Ya orang pakai amalan kaos nggak jauh rezeki. Kalau emang kaos kita udah nggak dipakai segalanya, inti lipat tuh pakaian yang rapi dalam sebagian plastik, jangan buang tempat sampah. Inti buang ke kali, niatin buang sial inti. Inti buang ke kali pakai anak-anak nih, buang kali, jangan buang sampah, jangan, karena dia bukan sampah. Karena pakaian inti yang tadi inti buang itu bukan sampah. Kali-kali aja dia yang butuhin. Kita kadang dapat seneng, ya Allah seneng. Dialirin tuh kita buang sialnya. Itu buang pakaian anak aja sekantong plastik gede, buang 2 kali depan pas lagi banjir, buang celakuan sih. Gitu. Itu syaratin namanya, jangan kita buang pakaian kita yang nggak dipakai ke tempat sampah. Kenapa? Itu bukan sampah, dia bukan keset. Ya, nah hal kecil ini. Dia masing banding kan begitu kan ya, nanti bilangin ya. Nanti beli nggak berapa sih? Nanti jangan katain Imam Ali nanti. Dosa nanti kata Imam Ali apa dari itu? Asuhi bil pulul el bahil bimajada an hajatihi. Dia pelit banget dengan apa yang dia punya, padahal banyak banget buat kepentingan dia sendiri. Ya Allah, pakai aja tuh kaos anak gue tuh, pakai kaos lu buat nyuci buat keset. Astagfirullahaladzim. Padahal dia bisa beli keset. Ya kan, padahal dia bisa beli keset. Ya Allah, masing aja pakai begitu ya Allah. Itu keset kalau udah jelek ganti yang baru, masing aja dipakai. Astagfirullahaladzim. Padahal duitnya ada buat kepentingan dia sendiri, entar sakit baru ngeluarin duit banyak deh. Paham gak nih? Itu ya. Jangan kayak begitu. Dibilangin nih kebanyakan nih sama zaman sekarang kayak begini nih. Rumahnya gede banget. Rumahnya gede. Kesetnya kaos bapaknya. Kesetnya kaos bapaknya. Hah? Jangan ya. Jangan. Nih makanya pentingnya kita ngaji yang tadi kita nggak tahu jadi tahu. Oh iya begitu. Dilarang sama agama. Gitu. Ini penting banget ini. Itu ngaji doa Allah. Makanya ya sampai terangnya. Nanti tahu malam bulan purnama yang dikelilingi bintang-bintang. Ya, sebentaran doang terangnya, tapi ilmu sampai umur kiamat akan merangi. Orang nggak bingung kalau nggak ada bulan purnama, nggak bingung. Tapi kalau nggak ada yang ngaji, yang ngajarin siapa, kita siapa lagi? Makanya ilmu itu lebih terang, lebih indah daripada bulan purnama, daripada bintang-bintang yang ada di langit. Ilmu itu. Ini ya, biasanya besoknya malam Jumat ya. Sejam lagi ya, ini teman-teman banyak banget ini. Aduh. Tadi berapa itu? Yang ketiga? 4, 5, 2 lagi kan? Tuh, 2 lagi. Tuh. Jangan pilih angka 2. Tuh. Pilih angka 1 atau angka 3. Siapa aja presidennya? Siapa aja presidennya boleh bebas. Jangan gara-gara presiden, jangan. Siapa aja biar akur lah jadi rakyat Indonesia.
Jangan suka gontok-gontokan di antara. Lu kan nggak ikut, lu kan yang yang ikut milih kan lu nggak jadi DPR, nggak jadi dewan, nggak jadi apa-apa. Lu cuma penyongsong doang yang setelah itu engkau dilupakan, Dok. Al-Fatihah.